Ada pengajaran memang untuk keperluan studi. Nah, dia mengatakan itu dengan jujur di ruang publik, itu satu hal yang harus dihargai. Nah, Bang Juntak ini, ya boleh Anda garis bawahi kata-kata saya. Anda kalau mau melihat narasi jujur tentang Bible, coba Abang cek di Google itu. Studi Bible itu rata-rata dari orang-orang yang memang scholar, punya ilmu, punya kapasitas untuk memahami secara tekstual, kemudian secara hermeneutik yang benar, kaidah-kaidahnya. Gitu turun dia. Bang Juntak, halo, monitor. Oke, lanjut dulu Bang, kata Bible. Gak apa-apa, sambil aja aku lagi pengen buka kodeks manuskrip. Oke, silakan Bang Juntak. Ada yang mau ditanggapi Bang? Bang Juntak, jadi gini. Iya. Memang ini agak memang studi begini Bang, ya studi begini. Kenapa? Kalau kita mungkin Abang mengatakan ke orang Islam itu kritis sekali. Memang kami dibelajarkan kritis gitu ya. Kritis itu kenapa? Karena pertanyaannya saya tanya sama Abang. Iya. Sebentar, saya tanya sama Abang nih sekarang ya. Yang namanya kitab suci itu fungsinya apa Bang? Yang namanya kitab suci itu. Coba. Ya, kita artinya kalau fungsinya agar saling mengasihi dan kita mengenal siapa Tuhan kita dan kita tahu siapa diri kita. Oke. Dan kita bagus. Bahwa kita ini siapa di dalam dunia ini. Itulah betul sekali. Bagus. Oke. Itu bagus. Nah sekarang berarti Tuhan Sang Maha Pencipta itu memberikan informasi kepada kita melalui kitab suci, betul ya? Iya. Ini cara Tuhan menginformasikan kepada kita karena apa? Karena Tuhan tahu kita itu terbatas, kan begitu? Betul. Karena manusia itu butuh diajari, betul. Ya kan? Nah sekarang dengan apa dia mengajarkan? Tentu dengan informasi melalui kitab suci. Nah bahasa itulah sarana Tuhan mengedukasi manusia. Betul? Betul atau tidak? Betul. Maka penting bagi kita itu memahami itu dengan apa? Dengan cara metode linguistik yang benar. Contoh tadi Abang kan mengatakan kayak kita kalau mendefinisikan Tuhan itu Bang, mendefinisikan Tuhan itu dengan cara apa? Tentu kaidahnya adalah pemahaman umum. Ya, betul. Iya kan? Sekarang kalau saya tanya sama Abang, kalau mohon maaf ya, LAI ini saya melihat ada kebeleng-belengan di dalam menerjemahkan atau bahkan mendefinisikan kata Tuhan. Ya. Jadi kata Tuhan itu ini penting ya. Saya tahu persis bagaimana orang LAI ini ingin membelokkan kata Tuhan. Dia mengatakan begini, kata Tuhan itu berasal dari kata Tuan dalam bahasa Melayu. Iya. Kan begitu ya? Iya. Betul ya? Padahal kalau kita teliti dalam sejarah, kata Tuhan itu dari bahasa Sanskrit. Betul. Diadopsi oleh Melayu. Memang Tuhan sudah ada dari dulu. Orang Melayu sudah mengenakan kata Tuhan. Ya, Tuhan di dalam diksi bahasa Melayu merujuk kepada panggilan seperti dalam bahasa Inggris Lord. Itu Tuhan yang mulia, Tuhan. Kepada siapa digunakan? Kepada manusia yang punya jabatan, atasan, ya kan, pejabat, raja, begitu ya. Sedang kata-kata Tuhan dari kata-kata tohyang dalam bahasa Sanskrit itu berarti sama, dewa, sesembahan, Sang Maha Pencipta. Diadopsi dalam bahasa Melayu. Sudah ada catatan sejarahnya itu. Ya, bangsa Melayu sudah menggunakan itu. Kata Tuhan sudah digunakan, kata Tuhan sudah digunakan. Nah, kalau kita rujuk ke dalam bahasa Indonesia lagi, ya, ini sudah jadi common sense. Apa itu common sense? Semua orang akan bersepakat dengan maknanya. Saya kasih contoh. Di Indonesia saat ini ya,
semua orang Indonesia terlepas dari LAI atau orang Kristen yang menggunakan special common ya, common khusus ya, pemahaman khusus, tetap saja kalau dia berbaur dalam kehidupan sehari-hari, kata Tuhan itu dimaknai Sang Maha Pencipta. Kenapa? Coba nanti gunakan kata-kata Tuhan ini dalam percakapan sehari-hari, pasti jadi aneh. Misalkan kita menyebut Tuhan dan Tuhan itu sama. Datanglah presiden atau orang Melayu datang ke kita nih. Orang Melayu. Mereka biasa mengatakan, oh yang terhormat Tuan Duta Besar. Betul. Apalagi mereka tidak kenal kan. Nah bukan. Yang jadi masalah kalau abang misalnya nih. Kan kata Tuan dan Tuan itu seolah-olah kata LAI itu sama maknanya. Tiba-tiba saya panggil yang terhormat Tuhan gubernur, kira-kira masuk akal nggak? Anda terima nggak itu? Gubernur gitu. Ya, Anda terima tidak? Enggak terima. Nah inilah, kata Tuhan. Nah itulah kaidah bahasa yang harusnya dipahami oleh LAI dan Anda sebagai orang Kristen. Jadi kalau menerjemahkan kurios menjadi Tuhan dengan dasar Tuhan dan Tuhan adalah sama, itu sudah menyalahi logika umum. Sudah menyalahi common sense publik Indonesia. Nggak mungkin itu, Bang. Semua logika itu akan menolak. Bahkan kalau dikembalikan kepada logika Paulus sekalipun, kalau kita lihat dari surat-surat dia itu bukan membicarakan dia sebagai Tuhan. Tuhan lihat tuh, menjadikan dia Tuhan. Makanya di dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Arabnya kan Sayyid itu, bukan. Kalau dalam bahasa tadi Bang kata Bible menyebutkan arkontas. Tuhan itu arkontas. Bahkan kalau kita rujuk ke terjemahan di Yohanes 1 nomor 1 itu Theos itu dewa-dewa. Nah abang, mohon maaf ya bang ya, di dalam pengajaran itu bahasa itu salah satu unsur yang paling penting. Makanya kan orang Kristen, mohon maaf, abang ini sudah berapa kali mengalami distorsi. Yesus menggunakan bahasa Aramaik. Ya, kemudian murid-muridnya pun mungkin mereka menggunakan translasi bahasa. Mungkinkah ya ada distorsi di situ? Pasti. Kemudian dituliskanlah oleh penulis-penulis Bible ini dengan menggunakan bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda. Dari bahasa Belanda baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu sudah berapa kali itu? Sudah berapa kali distorsinya. Nah di dalam bahasa Indonesia abang sudah melihat tadi. Abang kalau jujur, ya kan? Ini yang membedakan Al-Quran. Al-Quran itu ditegaskan di dalam Al-Quran itu sendiri. Inna anzalna alaikal Qur'ana, inna anzalna Qur'anan alal Arabiyan. Kami menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Kok bisa begitu bang? Kenapa harus bahasa Arab? Karena apa? Bahasa itu selalu punya konteks, punya rasa bahasa, punya keterkaitan dengan budaya, punya keterkaitan dengan tadi. Saya kalau berbahasa Batak, saya kasih contoh sama abang ya. Saya kalau berbahasa Batak, bisa saja saya bisa, tetapi belum tentu saya bisa memahami sesuai dengan. Nah, sekarang abang menerima Bible di dalam bahasa Indonesia yang sudah mengalami usaha penerjemahan yang di dalamnya ada distorsi. Apa itu distorsi? Kesenjangan, perubahan. Itu tadi sudah disebutkan. Abang lihat kan dalam Yohanes 13:13 LAI ya, itu ND yang bikin LAI. Selber LAI. Apa lagi? TB LAI punya, TB2 LAI punya, AYT LAI. Coba, saya tanya sekarang sama bang. Apa sih, mohon maaf, yang bisa memberikan LAI, yang bisa memberikan kepada LAI itu legitimasi dengan tegas, ya, sehingga mereka bisa melakukan penerjemahan itu dengan kaidah-kaidah yang benar. Kan ini satu pertanyaan bang. Ya. Saya mengajak abang itu, mohon maaf ya, ini bukan masalah iman abang, enggak. Ini masalahnya adalah kebenaran.
Dan kebenaran itu, kalau abang jujur dengan kaidah-kaidah yang benar, abang akan mendapat itu kebenaran. Percayalah sama saya. Ya, karena gini ya. Karena pada dasarnya kemuliaan manusia itu yang menjadikan mereka berbeda dengan makhluk yang lain itu apa? Pikiran, akal. Coba bedanya kita dengan binatang apa? Pikiran. Hewan dari dulu dia tetap aja pakai begitu aja tuh. Segagah-gagahnya, secantik-cantiknya hewan, dia dibajuin baru pakai baju. Kalau nggak dibajuin nggak pakai baju. Nah manusia dengan berpikir, manusia itu mohon maaf, orang yang bodoh sekalipun, kalau dia mau belajar, dia mau berpikir terus, mengusahakan pikiran dia, mengkaji dengan pikiran, maka dia akan menjadi mulia. Nah ini poin buat apa? PR saya nggak akan banyak-banyak mendebat sama, cuma memberikan PR tadi. Karena apa? Karena memang itu diakui. Bayangkan seorang pastor mengatakan dengan tegas di muka publik, ada dua pengajaran di dalam kekristenan dan kekatolikan itu. Pertama dogmatis, yang kedua studi kritis. Nah silakan abang berpikir. Tadi ya sudah ada data-datanya. Silakan abang berpikir. Saya cukup. Lanjut yang lain. Keren kali kau Junta. Silakan kau berpikir lah ya. Ya nanti aku pikirkan dulu. Kalau perkara bahasa itu emang berat Junta. Itu penting sekali itu untuk belajar bahasa. Jadi kita pelajari Bible itu bukan sekedar. Jadi gini bang. Terjemahan aja. Ya. Kita sama itu kembali lagi dengan perkataan Soekarno ya bang ya. Perkataan Soekarno itu jangan kita jadi orang Indonesia merasa menjadi orang Arab. Jangan kita jadi orang Arab merasa jadi orang Indonesia. Itu aja kalau saya ngambil dari satu kesatuan kita bangsa Indonesia ini. Apapun itu yang diajarkan sama kita tentang masalah kitab, peganglah percayaan kita masing-masing agar tidak bertabrakan dengan hal-hal yang lain. Selama itu tidak melanggar daripada kitab suci kita, artinya kita tidak lagi saling merendahkan satu sama dengan agama yang lain gitu. Jadi kalau saya bang ya, bersikapan itu cuma satu aja bang. Kalau masalah agama ini bang, kita bisa dikatakan hampir semua justru semuanya pada mencari kebenaran gitu nah bang. Semuanya itu pada orang itu, manusia itu pada mencari kebenaran. Tapi Islam sudah mencari kebenaran. Islam itu sudah benar, jadi tidak mencari lagi. Gini bang, di dalam agama itu kalau menurut saya belum ada yang benar bang. Karena apa? Hampir semua bangsa itu berbohong. Enggak gini bang. Itu agama itu kalau di agama itu tadi, kalau kitab suci ini udah benar bang, tapi manusianya yang belum benar bang. Itu kan manusianya. Kitab suci itu benar semua bang. Ya, kalau kita berbicara tapi manusianya bang, ada yang bohong, kita berbicara, ada yang korupsi, ada yang menipu diri, gitu nah bang. Juntak, itu manusianya, itu oknumnya bukan agamanya. Kalau Islam itu benar, orang Islam tidak pernah menyalahkan agamanya itu salah, nggak ada. Oke. Benarnya di mana bang? Apanya itu benarnya di mana? Islamnya? Iya, yang abang bilang tadi ya, Islam itu benarnya di mana? Jelas Islam itu benar dalam segala hal. Islam itu benar. Ketika kita berbicara Islam, itu mencakup seluruh segala hal. Contohnya lah dulu. Benarnya di mananya bang? Islam itu Tuhannya benar, kitab sucinya benar, nabinya benar. Kalau kau berbicara oknumnya, pelaku agamanya, itu belum tentu benar. Tapi kalau Anda berbicara agamanya, ya udah pasti benar. Secara keseluruhan itu benar. Apa yang mau kau salahkan? Apa yang mau kau tanya? Gitu loh. Bukan mau nyalahkan bang, tapi yang saya garis bawain tadi, kitab suci itu sudah benar. Manusianya yang nggak benar bang. Udah kitab sucimu benar, kalau Bible itu salah. Enggak lah, enggak gitu. Kalau aku bisa buktikan gimana? Kalau aku bisa buktikan Bible itu salah. Coba buktikan abang lah. Oke. Ya. Besarkan aku. Iya. Satu contoh aja ya. Iya. Ini baca Markus berapa ini? Markus, gak nampak bangku. Markus 16 nih ya. Iya, Markus 16 bang. Kebangkitan Yesus. Oke, ini ayat 1 ya. Ya. Kita tarik ke bawah sampai ayat 20 ya. Iya. Sampai 20. Di sini bahkan ada perkataan Yesus. Sepakat?
Ya. Markus 16 ayat 1 sampai 20. Kamu tahu nggak rujukan awal dituliskannya Bible ini apa? Rujukan awal untuk Bible itu? Iya, penulisan Bible ini. Tahu kodeks? Kamu ngerti kodeks? Pernah dengar istilah kodeks nggak? Iya. Apa itu kodeks? Nggak tahu aku bang. Yang jelasnya Alkitab ini mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu perjanjian lama tentang masalah Musa dan sampai Tuhan Yesus Kristus. Itu aja sampai ke Wahyu. Tahu kodeks nggak? Nggak tahu kodeks? Enggak paham bagian itu. Kodeks itu gimana, aku mungkin bikin perumpamaannya Bang Dian ya. Manuskrip lah. Bikinlah kodek. Bikin aja lah dulu kodek itu bohong-bohongan gitu lah. Bukan loh. Kalau kodeksnya bohong-bohongan berarti kitab yang kau pakai ini bohong-bohongan. Nah kita nggak paham lah itu yang apa kodek apa gitu. Nah. Jadi aku jelasin ya. Kodeks itu atau mungkin sederhananya saya katakan adalah manuskrip. Itu yang menjadi rujukan awal, menjadi rujukan referensi awal dituliskannya Bible Anda. Jadi disalin, Bible Anda ini ada, semua ini ada, karena adanya kodeks, karena adanya manuskrip ini tadi. Ya. Ini manuskripnya nih. Ya. Nah, manuskrip tertua, ya, manuskrip tertua yang menjadi rujukan awal, ya, dan patokan dituliskannya Bible Anda itu adalah Kodeks Sinaiticus nih. Pencatatnya siapa bang? Kodeks Sinaiticus ini. Penulisnya tidak diketahui, tapi ini manuskrip tertuanya nih, Kodeks Sinaiticus. Iya, tapi nggak bisa dibawa bang kalau nggak diketahui penulisnya bang, repot juga. Dibahasakan sederhana begini bang. Apa yang disebut kodeks? Dokumen, catatan dari penulis Bible yang tersisa yang ada, yang kemudian disalin menjadi Bible itu sendiri. Jadi gini, contoh, sewaktu wahyu atau firman itu diturunkan, penulis itu mencatatkan. Nah, itulah yang disebut dengan tulisan tangan atau manuskrip itu, yang kemudian menjadi dasar bapak-bapak gereja mengkanonkan. Nah, jadi bukti otentik firman itu ada, itu disebut kodeks. Nah, yang paling tua disebut Sinaiticus. Yang Abang paling tua itu Sinaiticus. Ada beberapa itu. Nah, kita mudahkan bahasanya. Lanjut, ada 8. Bentar Bang Bagus. Dari 8 menjadi 12. Bentar Bang Bagus. Ada Sinaiticus, ada Vatikanus, ada Design. Nanti kata Bible nanti marah-marah dia malahan sama aku. Ya. Jadi kira-kira kau percaya nggak Kodeks Sinaiticus nih? Enggak bang, kalau nggak diketahui penulisnya, aku nggak bisa percaya dengan itu bang. Bagi kalian mengklaim, kalian mengatakan, ya, gospel yang tertulis di dalam kodeks ini seperti gospel Markus itu penulisnya adalah Markus, murid Yesus. Tapi bagi secara fakta sejarah, ya fakta sejarah dan tidak ada satupun literasi yang membenarkan, literasi sejarah ya, bahwa gospel Markus, gospel Matius, gospel Yohanes, siapa lagi? Lukas itu penulisnya murid Yesus. Itu bukan murid Yesus penulisnya. Itu literasi sejarah mengatakan demikian. Faktanya seperti itu. Kalau kau nggak percaya Kodeks Sinaiticus ini, bentar. Kalau kau nggak percaya Kodeks Sinaiticus ini, manuskrip ini, sama aja kau nggak percaya Bible-mu ini. Sama kau nggak percaya bukan ini. Gitu bang. Loh, kok bukan gitu? Di luar daripada. Sekarang aku tanya sama kau, Alkitabmu, sebentar. Alkitabmu itu dapatnya dari mana? Alkitabmu itu dari tahun berapa adanya? Kau tahu nggak? Ya mulai dari zaman Musa bang. Hah? Mulai dari zaman Musa lah bang. Udah gila kau ini. Lah, enggak lah bang. Mulai dari zaman Musa itu, mulai dari perjanjian lama itu udah dicatat itu sampai bagaimana dari zaman Musa? Bagaimana sampai ke zaman Tuhan Yesus Kristus. Musa itu 14 abad sebelum Masehi, sedangkan kodeks tertua di dunia itu baru ditemukan di abad ke-4 Masehi. Nah, kalau abang bisa percaya dengan berapa ribu tahun tadi, itu? Berapa ribu iya, tahun? kalau abang percaya dengan kodeks itu sementara penulisnya abang tidak paham, tidak tahu siapa penulisnya, apa abang percaya dengan itu? Loh, orang Kristen juga nggak tahu, Celok. Iyalah, yang saya maksud itu kan abang membawakan kodeks. Bang Juntak.
Saya potong dikit, Pak. Kodek itu yang disalin menjadi Bible apa? Kodek itu tadi yang menjadi dasar ditulisnya Bible Abang. Kalau nggak ada kodek itu Bible nggak ada. Nggak ada kitab tuh kalau nggak ada kodek. Iya Bang Dian. Menjadi Kata Bible. Iya, udah saya simak. Iya, sudah saya simak. Terus gini ya kan. Kodek sudah dipermudah. Dari kodek itu. Nah, jadi kodeks itu dia tunjukkan untuk apa? Sementara itu dari kodeks itu dicatat di dalam Alkitab bahwa kitab Musa itu palsu. Waduh, kacau kau ini. Kodeks itu yang Abang tunjukkan itu juga yang di dalam Alkitab kami sekarang dengan bahasa Indonesia, tapi Abang bawakan juga ke kodeks. Kata Abang, kodeks inilah yang dituangkan ke Alkitab. Kalau saya tidak percaya dengan kodeks, berarti Alkitab ini saya tidak percaya, karena saya tidak percaya kodeks. Sementara saya Assalamualaikum lihat kodeks gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apologet Apolak nama saya. Kalau ngomong sama Bang kata Bibel nih, Bang. Lanjut. Oh iya Bang. Ini gimana kok nggak percaya kodeks ini? Sakit pala kok. Gimana kok? Kayak mana ya Bang? Yang percaya kodeks? Nah, gini loh. Ini ya. Siapa yang nggak percaya kodeks? Siapa? Abangku kata Bibel. Ya kan? Siapa yang nggak percaya Bibel? Yang nggak percaya kodeks siapa? Si Juntak ini nggak percaya kodeks. Wah, sesat itu. Bukan Kristen itu. Bukan Kristen itu. Bukan gitu. Siapa yang ini? Apollo ini. Apolak. Ya, Ardiansyah. Apolak. Jadi gini Bang, yang dibilang Abang itu tadi kan sama aku, kau nggak percaya dengan kodek? Ya nggak percaya lah, orang nggak pernah nengoknya. Aku bilang kan, kodek ini maksudnya Abang sedang memberitahukan bahwasanya katanya. Maksudnya Abang sedang memberitahukan bahwasanya Anda nggak pernah belajar gitu. Bukan, Abang pun lagi lari jadi konteks ini enaknya tadi sama Bang kata Bibel nih, jadi nyambung awak. Kalau baru masuk ini terpotong-potong jadinya. Jadi gini Bang, kata Abang Bibel, kodeks itulah yang dituangkan ke Bibel sekarang. Nah, yang Bibel sekarang ini, aku harus percaya dulu dengan kodeks, baru bisa nanti percaya dengan Bibel ini. Sementara kodeks itulah yang dituangkan kepada Bibel. Karena saya tidak kenal dengan kodeks, saya tidak percaya gitu. Nah, sementara kata kodeks itu adalah catatan lebih awal dan paling pertama kali kata Abang kita ini si kata Bibel gitu nah Bang. Gitu. Udah. Bang Ardi. Ya. Ngomong-ngomong dia bilang Bibelnya katanya udah ada dari zaman Musa katanya. Waduh. Iya, yang aku maksud tuh yang aku paham ya Bang ya, yang dicatat itu mulai dari zaman Musa kalau nggak salah tuh ya. Kalau nggak salah Bang, soalnya ya salah aja daripada kalau. Salah aja daripada kalau ya kan. Iya. Salah aja daripada kalau. Baik Bang. Yang jelasnya mungkin cukup. Silakan Bang Ardiansyah, ada yang ingin ditanggapi Bang Ardiansyah? Iya, saya tanya tuh. Gini, kita bahas perjanjian baru, nggak usah perjanjian lama. Pertanyaan saya, kalau nggak ada kodeks perjanjian baru, saya tanya kepada Anda, Bibel Anda dari mana yang Anda pegang sekarang? Yang PB ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dari mana asal usulnya? Silakan. Ya yang jelasnya Bang dari Israel lah Bang, dari Tuhan Yesus Bang. Wah ini orang saya engklek nih orang. Ini saya engklek nih orang. Bang, kan ada muridnya 12, mereka mencatat. Iya kan? Oke. Ini loh, ini semua para nabi-nabi, Nabi Yohanes, Nabi di Galatia, seorang nabi juga yang mencatat. Terus satu-satu. Di Yeskiel, itu seorang nabi juga gitu nah. Jadi apa yang salah Bang? Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kalau tidak ada kodeks, kalau tidak ada manuskrip itu, Bibel Anda bersumber dari mana? Anda mengatakan dari Yohanes, betul nggak? Ya. Yang ditulis Yohanes itu berupa papirus atau berupa kodeks? Saya tanya. Ini apalagi papirus, mana tahu dia. Kalau nggak ngerti itu bilang, jangan sok-sokan setelah ngomong nggak ngerti tapi sok-sokan menjelaskan. Itu namanya. Saya belum ngomong apa-apa ya Bang ya. Saya belum ngomong apa-apa. Ya, sekarang jawab pertanyaan saya. Baru ngomong gitu. Ya, sekarang jawab. Itu papirus berbentuk papirus atau berbentuk kodeks gitu loh.
Jadi tadinya itu sudah mentah dengan kata Bible. Kami udah arif kalau masalah pembicaraan itu. Cuman lagi tinggal lagi kalau masalah pintar-pintar amat bang. Jangan melebar kemana-mana bang. Pertanyaan saya yang ditulis Yohanes, Markus, Matius, Lukas itu berbentuk papirus atau berbentuk kodeks? Berbentuk perkataan daripada perjalanan Tuhan Yesus. Berarti Yesus menyuruh menulis? Bukan. Enggak. Berarti Yesus menyuruh, tapi muridnya yang peduli untuk mencatat semua tentang apa perlakuan Tuhan itu tadi di dunia. Gitu. Apakah tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tadi itu mendapatkan legitimasi langsung dari Yesus atau tidak mendapatkan legitimasi dari Yesus? Legitimasi itu apa bang? Nggak paham aku bang. Oh ini cocoknya dicemplungin neraka nih orang emang. Jangan sembarangan kau. Mamaku aja nggak bisa ncoyel aku sampai luka, apalagi kau. Kau nggak nyambung gitu loh. Benar lah kalau gini itu bang. Kami dari tadi dengan bang Bible ini nggak ada ngomong itu kan. Bro gini bro. Itu bang. Yang jadi masalah gini sebentar. Jangan keras sekali bang. Yang jadi masalah gini. Sebentar. Orang ke neraka apa gawe kau bang? Yang jadi masalah begini. Saya sedang ngobrol soal kodeks tuh. Saya sedang bertanya soal legitimasi itu. Itu bahasa Indonesia. Sedangkan Anda nggak ngerti legitimasi itu apa. Kan repot gitu loh. Bang. Maksud saya dijelasin, abang tuh kan apologetik ya kan, nggak tahu ya kan. Legitimasi itu adalah ini bahasa Indonesia ini. Loh. Iya, makanya jelasin bang, bahasa Indonesia masih kurang juga gitu nah. Oke baik. Kalau legitimasi itu adalah dalam bahasa itu. Makanya mau dijelasin. Iya. Katanya mau dijelasin, jangan ngomong sendiri dong. Siap. Legitimasi itu adalah pemberian pengesahan atau pengesahan dari Yesus mengenai kitab Markus, kitab Lukas, kitab Matius, kitab Yohanes. Ada nggak Yesus memberikan pengesahan atau legitimasi? Ada nggak? Yesus itu nggak pernah mau mengatakan pengesahan, tapi muridnya peduli untuk mencatat. Gitu. Stop dulu. Berarti Yesus tidak pernah memberikan pengesahan ya? Nah, ini tuh bang, gini tuh. Contohnya kan? Ya bang. Bingung kan? Contohnya gini. Bingung. Ya, gini. Bukan masalah bingung bang. Ya udah dijawab. Yesus tidak pernah memberikan pengesahan. Ada wartawan ya, ada wartawan. Wartawan kita nggak suruh tulis, tapi mereka menulis di olah TKP. Contohnya. Jadi ini wartawan berita bukan firman Tuhan. Oh pantas saja. Firman Tuhan itu ya berita daripada Tuhan lah bang. Kayak mana ya kau bang? Aduh katamu Indonesianian. Loh. Emang nggak berita rupanya dari firman Tuhan? Jadi ini firman Tuhan atau wartawan ini? Lah, yang kitab suci ini nggak berita daripada Tuhan, berita kabar baik, tidak? Loh, berarti menurutmu ini adalah firman Tuhan? Makanya gue bilang ini berita daripada Tuhan bang. Ini bukan berita di dalam kitab suci ini adalah berita daripada Tuhan yang harus kita turutin. Oke, berarti ini adalah firman dari Tuhan, bukan menurut orang ya? Manusia itu bisa mensikapin bang. Saya nggak tanya itu tapi saya nggak tanya itu. Terus nanya apa? Loh, Bible ini loh, menurut anggapan orang atau menurut firman Tuhan? Saya tanya. Ya itu menurut Tuhan gitu loh. Berarti menurut firman Tuhan, bukan menurut yang dicatat manusia, yang dicatat oleh manusia ini, bang. Ya, berarti bukan menurut manusia ini adalah berita daripada Tuhan itu sendiri. Berarti bukan menurut kabar baiknya dari Tuhan itu gitu. Berarti bukan menurut anggapan orang ya? Bukan ya? Ada mutar lagi. Manusianya bang menangkapinya. Bukan bang. Itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya ini menurut firman, apakah A menurut firman Tuhan, B menurut anggapan orang, yang mana? Ya sudah jelas perkataan dari firman Tuhan lah bang. Oke, berarti bukan menurut anggapan orang ya? Yang di Bible ya? Iya, yang di Bible lah. Iyalah. Oke, baik, silakan dibaca ini yang kenceng ya. Dibaca yang keras nih. Sini nih. Iya. Nih. Bentar dulu. Ini loh. Lukas berapa bang? Ini loh. Oh aku baca situ. Iya. Sabar bang, belum ngopi dia bang yang nampak.
ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Elia. Ini abang salah baca, ini bukan anggapan orang, ini firman Tuhan bacanya. Ini firman Tuhan bacanya, bukan anggapan orang. Ya, ntar dulu, Lukas berapa itu? Lukas 3:23. Salah baca abang itu. Iya. Ini menurut firman Tuhan, bukan menurut anggapan orang. Jangan dirubah-rubah. Lukas 3. Lukas 3 nomor 23. Enggak, kalau soal satir aku juara emang. Aku memang gak juara-juara amat sih bang, cuman enggak, ya, aku juaranya cuma satir aja sih. Abang, gitu, nah. Juaranya cuma satir. Aku juaranya cuma satir aja bang. Alah, aku cuma dapat kerupuk bang kalau juara. Iya bang. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, Elia. Ya benar. Loh, bukan anggapan orang, itu menurut firman Tuhan, bukan menurut anggapan orang. Abang salah baca, coba dibaca lagi. Menurut firman Tuhan, nih loh, lihat di sini, lihat di sini ya. Ia berumur pasti 30 tahun. Ini bukan kira-kira. Ini salah, ini bacanya pasti ini. Karena firman Tuhan tuh gak ada yang kira-kira bang ya. Ia berumur pasti 30 tahun dan menurut firman Tuhan, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ini bukan anggapan orang bacanya. Ini tulisannya doang yang anggapan orang. Tapi bacanya firman Tuhan. Paham nggak? Ya, betul. Itu Nah saya gitu dong. Betul. Anggapan gitu dong, orang. pinter. Anggapan firman, ya betul. Anggapan firman ia adalah anak Yusuf, anak Elia. Ya itu bukan kira-kira, itu pasti loh ya. Itu salah, itu tulisan kira-kira itu. Pasti gitu yang bener. Iya. Tapi nggak mungkin kan Tuhan kira-kira, bener nggak? Enggak, iyalah bang. Iya betul, itu pasti. Iya bener. Lanjut jadi, bang, kata salahnya Bible. di mana bang itu? Nggak ada salah, betul. Oh. Lanjut bang, kata Bible. Nggak paham satir bang Juntak ini. Aku udah capek bang Ardi. Kasih bang Dian aja lah, bang Dian. Lanjutlah. Saya begini. Saya kalau kadang gini bang Simanjuta, bang Simanjuta gini bang. Iya bangku. Kadang begini ya, dari kecil itu kenapa kok saya disekolahkan sama anak saya, sama ayah saya, sama ibu saya? Karena orang tua saya itu takut saya jadi botol gitu loh. Tahu nggak botol itu bodoh dan tolol gitu kan. Saya takut gitu loh. Jadi sampai sekarang pun saya takut jadi botol bang. Jadi makanya saya limpahkan, nggak gini, makanya saya diskusi ini saya limpahkan kepada yang lain aja. Saya takut bang, saya. Lanjut yang lain. Enggak, betul abang bilang itu tadi bang. Tapi banyak juga bang manusia yang di dalam kolong langit ini bang nggak punya sekolah, mereka tidak takut bang, tapi mereka bisa jadi manusia yang sempurna di hadapan Tuhan bang. Betul sekali abang. Mereka bang orang yang paling indah, orang yang paling kaya, orang yang rendah hati. Padahal mereka nggak punya sekolah. Sementara abang orang tua abang paling takut jangan tidak sekolah, tapi abang lebih botol daripada yang nggak sekolah loh bang. Loh, abang kenapa ngomongkan diri sendiri bang? Jangan ngomongkan diri sendiri lah. Bukan menyombongkan diri bang. Bukan, saya nggak ngomong menyombongkan diri. Merasa diri kita paling benar jangan sampai, gitu bang. Abang jangan sampai ngomongin diri sendiri yang katanya abang botol. Janganlah, kita semua udah tahu kalau abang botol. Nggak usah diomongkan bang. Santai aja. Baik. Sudah sampai kembali ke tema. Santai aja bang, santai aja bang Simanjuta, santai aja. Nggak usah terlalu merendahkan diri sendiri dengan mengatakan Anda botol, Anda nggak usah bang. Kita udah tahu gitu. Tadi duluan bang, masalah botol. Iya maksudnya gini loh. Maksudnya abang nggak usah merendahkan diri sendiri mengatakan abang botol, abang bodoh. Nggak usah, kita udah tahu gitu loh. Bang, itu menurut abang. Enggak, kalau itu tadi abang ngomong tadi barusan. Aku nggak terima bang, kan gitu kan. Terus kalau masalah sekolah bang, banyak manusia ini yang nggak sekolah tapi nggak usah diomongin kalau abang nggak sekolah bang. Kita udah tahu kalau abang nggak sekolah. Gitu aja kok dikasih tahu. Udah. Bang Juntak, silakan lanjutkan diskusi dengan Ustadz Dian.
Bang Feby bener tadi, Bang Kian Santang. Saya masih ingat pernyataan dari Nabi Luga ya, Nabi Luga. Banyak pendeta yang masuk neraka pada saat Nabi Luga itu turun ke neraka itu, Bang. Jadi berkorelasi dengan pernyataan dengan Bang Feby. Artinya memang banyak para pendeta pro setan itu masuk neraka, kata Nabi Luga. Itu wajar. Jadi sesuai Bang Feby dengan Nabi Luga. Lanjut. Ya kalau kita kan yang Katolik aja masuk surga, yang lain Katolik enggak, gitu aja. Dengar ten. Berarti ten nggak masuk. Berarti ada narasi yang percaya Yesus, yang mengikuti Yesus akan masuk surga itu bohong berarti. Bohong ini. Bohong ya. Halu. Ini pengakuan dari ini loh Bang Feby nih loh. Ini jelas ada pengakuan ya? Bukan salah. Dari Katolik. Oh salah juga. Jangan bawa personal. Oh ya Katolik. Oh iya. Dari Katolik mengatakan Oten itu masuk neraka. Enggak Oten aja, semua Islam. Nah, ya kita bicara Oten aja biar fokus gitu. Tapi masalahnya gini Bang Feby. Kalau Katolik maupun Kristen itu masuk surga, oke lah ya, Katolik kita fokus Katolik masuk surga. Nggak mungkin. Katolik itu kan kunci surganya di bawah Petrus kan? Iya betul. Nah Petrusnya masuk neraka. Gimana tuh Petrus masuk? Petrusnya masuk neraka. Gimana tuh infonya? Infonya di mana tuh? Loh masa nggak tahu? Yesus mengatakan bahwa Petrus ini iblis. Di mana tuh infonya? Waduh. Kan ada kan di sana. Tapi di sisi lain. Sebelum ke situ, Bang Feby, sebelum ke datanya Kang Baal lagi nyiapin data nih bahwa Petrus masuk neraka. Gini, berarti selama berapa tahun ya? 2000 tahun berarti ya. Berarti Yesus nggak masuk surga dong, ada di gerbang surga. Karena apa? Karena nunggu Petrus naik ke surga. Kunci surganya dipegang Petrus. Di gerbang. Yesusnya udah masuk surga, Bang Gian. Kayak kita lah, ya kan? Kayak kita kan kuncinya masih dipegang Petrus kuncinya. Ya, aku juga kadang-kadang gitu juga, Bang. Kadang-kadang berarti juga, Yesus masih di gerbang nunggu Petrus kemana? Si Petrus belum datang. Waduh, kadang-kadang gini, Bang. Kadang-kadang kalau umpamanya saya sama anggota kan pergi nih, ya kan? Terus aku balik dulu lah, aku mau tidur ngantuk, ini kuncinya rumah bawa lah, aku tidur, jangan kamu kalau datang jangan banguni aku, mobil taruh garasi langsung kan gitu. Nggak ada ayat itu, justru ada ayatnya kunci surganya masih dipegang Petrus. Gimana? Tapi Yesusnya di dalam surga sudah. Karena belum di gerbang kan belum bisa masuk, kuncinya masih dipegang Petrus. Dia masuk dulu, dia masih di dalam waktu itu belum ada tukang kunci, belum ada duplikat, memang betul. Belum bisa diduplikat, betul itu. Nih pakai kilas Bang Gian Santang, kilas dari pakai kilas, pakai komuter. Sidik jari itu disebutnya apa? Smart door lock. Tenang. Ya, kunci surga itu diberikan kepada Petrus, tapi setelah memberikan di ayat berikutnya, Petrus dikatakan iblis. Ngeri kan? Petrus dikatakan iblis, aku nggak pakai ayat itulah, aku pakai ayat yang enak-enak aja lah, yang menguntungkan, yang nggak menguntungkan saya pakai. Itu caranya. Jadi ayat sebelumnya betul kunci surga diberikan kepada Petrus, ayat sebelumnya. Tetapi itu sudah direvisi oleh Yesus, dikoreksi. Ternyata Petrus kok iblis. Nah tidak ada. Nah kunci itu dibawa oleh Petrus, masuk neraka lah. Nggak ada orang Kristen, Katolik maupun Protestan nggak akan masuk surga. Habis. Tapi pakainya ayat yang enak-enak aja, Bang. Kalau kita nggak usah pakai. Yang nggak enak kita nggak usah pakai, ya kan? Ya, halo, Fadi, tunggu dulu. Kupasang dulu songkatku biar kubal-bali kalian. Apalagi si Pendi ini, congornya aja yang besar ini.
Aduh, Pebi lagi. Aku nggak ikut-ikut lah. Aku nggak ikut-ikut nih, bahaya ini. Bal-bali dia dulu ya. Ya, bal-bali Bundar nih. Wah, Bundar open cam Bundar. Sebentar. Sebentar dulu, Bang Pebi ini adalah seorang Katolik. Bundar nih apa? Advent dong. Oh, Advent. Ya udah, Advent dengan Katolik ya. Kita jangan ikut-ikut campur ini ya. Lanjut. Ini Bang back sekarang ini namanya? Syarat-syarat. Dengar, syarat-syarat masuk surga bukan orang Katolik yang menentukan, tapi Tuhan Yesus. Baca Matius 7 ayat 24. Ayo, kau terangkan ini, Pendi. Bentar, Bundar. Ya? Woi, Bundar. Bentar. Open cam dulu, Bundar. Dan kau modal congor kau. Hanya orang Katolik masuk surga. Gila kali kau. Open cam, Bundar di open cam. Woi. Open cam? Iyalah. Oh, ku pasanglah bajuku bentar. Apa? Wah, telanjang dia, guys. Pakai daster. Bukan, pakai daster. Pakai daster. Bentar. Paling 1 menit. Ngeri ya, pakai daster, nggak pakai jeroan lagi. Ngeri. Asal. Bundar nih semangat lagi di bawah tadi. Bu Pebi bilang Katolik doang yang masuk surga. Langsung naik dia, langsung naik. Padahal ngomongnya datar-datar aja tadi Bang Pebi ini. Ternyata panas. Tepuk tangan buat Tuhan. Mana kameraku? Mana kamera? Oh, tunggu ya. Ini Katolik lawan Advent ini. Woi, tepuk tangan buat Tuhan. Serambut jagung guys, Awas mentalnya. Bang Pebi, awas mentalnya. Udah open cam, mentalnya dijaga. Lirikan matamu. Ajar. Ayo. Gini guys. Bentar Bu Dani, sebelum dimulai Bu Dani kan Advent lawan Bang Pebi Katolik. Kata Bang Pebi, keselamatan itu yang wajib masuk surga itu adalah dari Katolik. Tapi jangan nyinggung Islam. Sesama kalian aja ya. Iya, itu mimpi itu Bang Pendi. Ini Bang Pendi nggak boleh menghakimi. Bang Pendi, seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, walaupun HKBP, apapun agamanya, GKI, Betel, apapun itu, semuanya itu Yesus menginginkan agar masuk surga. Bagaimana caranya agar masuk surga? Bukan kau aja Katolik. Jangan kau sok-sok bersih kau. Kau nggak tahu bagaimana kalian kalau ritual. Lucifer, amin. Lucifer yang kalian panggil kan di situ. Jadi masuk surga kau bilang kayak gitu. Lucifer kau sebut-sebut. Kau klik dulu di Google ritual penyembahan Katolik. Mereka ada menyebutkan Lucifer. Amin katanya. Jangan kau bilang kau sendiri orang Katolik itu aja yang masuk surga. Jangan kau sampahkan semua Kristen yang lain itu. Biadab kau seperti itu. Tapi Yesus mengatakan kunci masuk surga untuk seluruh umat manusia, baik di HKBP, GKI, Advent, Islam, apapun agamanya, harus melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendak Bapakku? Yaitu menuruti 10 hukum. Hei kau Katolik, ada kau menguduskan hari Sabat? Hukum Tuhan yang keempat? Ada? Apa itu hukum Tuhan yang keempat? Ya, itu kau masuk surga kayak gitu kau, tolol kau. 10 hukum kau nggak tahu. Kau bilang kau mau masuk surga kau, memang kau dasar kau botol kau. Sok-sok bersih kau. Bukan begitu caramu, cara penginjilan. Ajak seluruh umat manusia itu agar masuk surga. Aku nggak minat penginjilan. Ajak seluruh manusia, maupun itu HKBP, apapun agamanya. Bukan kau Katolik saja yang di surga. Mana datamu Katolik masuk surga? Mana? Sedangkan hukum keempat aja kau robah. Siapa yang mengubah 10 hukum keempat?
Paus, biar kau tahu itu. Kau pelawan Tuhan, kau penantang Tuhan kau. Ada kau ikuti hukum keempat. Salah satu, ingat dan kuduskan hari Sabat, Sabtu. Ada. Kenapa kau tukar hari Minggu? Mau kau bilang kau pengikut Tuhan yang mau masuk surga? Makanya Yesus mengatakan, enyahlah kau dari hadapanku. Hai engkau. Sabtu sibuk aku kerja Sabtu. Berarti kau penantang Tuhan. Kau ganti 10 hukum. Makanya banyak congor kau. Jangan kayak gitu kau. Kalau memang mau kau ajak manusia itu masuk surga, katakan apa yang harus kita lakukan. Saya saja Advent tak berani mengatakan. Hanya kami Advent yang masuk surga. Oh tidak. Enggak boleh seperti itu. Denom itu, nama-nama itu manusia yang buat. Kita semua manusia ini wajib masuk surga. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti perintah Elohim, yaitu yang terdapat di dalam 10 hukum. Dan beriman, percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu syaratnya. Yesus mengatakan itu. Gimana sih kau? Kau sekarang ngomong. Bicara kau. Jangan sok-sok kau bilang hanya Katolik yang masuk surga. Siapa bilang? Jadi itu semua pastor-pastor yang di atas yang mengawini. Apa mengawini? Yang menusui bocil-bocil umur-umur 6 tahun. Masuk surga kau bilang itu. Dasar bangsa kau. Gak tahu otak kau. Dari mana dasarnya Katolik kau bilang masuk surga? Itu pastor-pastor. Menyodomi anak-anak laki-laki. Itu kau bilang masuk surga. Malu kau. Otak kau itu di mana kau buat? Binatang kau. Hanya kau bilang Katolik. Justru kau yang masuk neraka. Pastormu aja mengawini apa bocil-bocil. Bayangkan laki-laki disodomi. Bayangkan itu berapa banyak itu laki-laki disodomi, anak-anak. Makanya ditinggalkan umat semua Katolik, biar kau tahu itu kan bodoh. Naik darahku kau buat. Di mana sucinya pastor kau itu mengawini bocah laki-laki? Di depan mimbar dia seperti suci. Oh mari kita ikuti ajaran Tuhan kita. Di belakang ditusuknya anak laki-laki. Bayangkan burungnya dimasukkan ke dubur itu. Enyahlah kau dari hadapanku, kata Yesus di dalam 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Orang yang banci, pemburit, tidak ada tempatnya masuk surga. Di mana kau bilang Katolik masuk surga, bodoh? Botal kau. Naik darahku melihat kau, iya. Enggak kau anggap kami Kristen ini lagi. Kami ini enggak santai kok. lagi. Aku aja santai kok naik darah. Santai lah kau, karena kau udah getar kaki kau. Sudah getar kaki kau. Di mana dasarnya kau Katolik masuk surga? Kutanya. Yang pencabul itu masuk surga, pencabul. Pemimpinmu aja pencabul, biar tahu kau. Naik darahku. Mau apa kau bilang? Ngomong kau. Di mana dasarnya Katolik masuk surga? Kutanya kau dulu. Pencabul. Dicampakkan ke neraka, biar tahu kau. Ada dalilnya, bukan kataku. Oh, udah dibenet aku. Babi. Bang, dapat orang kayak gitu di mana, Bang? COD. Bang Yan? Oh, COD. Oh, kayaknya diretur tuh. Diretur aja tuh, Bang. Diretur. Kena band itu tadi. Kan kena retur. Ngamuk-ngamuk kan? itu. Kena retur kan? Iya, kena retur kan? Kena retur. Tapi udah direkam kan, teman-teman, ada yang ngerekod kan buat PT. Iya, buat PT. Ada nggak? Nah itu saya bilang bedanya Katolik dengan itu ya, mereka itu ya. Kalau Bang Feby santai aja, ketawa aja. Teman-teman Muslim ngomong Muslim masuk surga, yang lain nggak aja kita santai, iya kan? Ngapain lepas? Ngapain pusing kita, ya kan? Padahal tadi saya ketawa juga ketika Bang Feby mengatakan Katolik masuk surga. Saya santai juga, Muslim ya. Santai aja. Kenapa mereka ngamuk ya? Namanya apa tuh namanya, iklan kan kecap nomor 1, Bang. Pada kecap. 2. Kan? Santai. Masih bisa naik. Yang saya pakai akun kelas dunia, akun kelas dunia. Oh, ya, jadi aku nggak jadi di Bennett nih, iya? Nggak jadi. Aduh, makanya bersyukur teman-teman yang naik Komal ini, karena Komal ini melindungi kalian juga,
melindungi kalian dari report, guys. Tenang aja, insya Allah Komal ini akan membahagiakan kalian. Silakan anjing-anjingin lagi aja tuh Pak Febi tuh. Oke, sebelum ke Bu Dani, ya teman-teman tolong di follow ya akunnya Bang Febi. Teman-teman iklan sebentar ya. Tolong di follow akunnya Bang Febi Nugroho, Bu Darni, semua di follow. Kemudian jangan lupa di tap. Masa dari 2K ini cuma 39K yang nge-tap. Silahkan di tap. Dilanjut Bu Darni. Aku lanjut ya. Nah, tadi kan aku naik darah karena Bang Pendi mengatakan hanya Katolik. Kasihan dong seluruh Kristen yang lain. Seluruh Kristen yang lain emangnya nggak berhak mendapat kerajaan surga. Nah, kalau contoh Bang Pendi memang dikatakan Yesus hanya Katolik yang masuk surga, ajari dong teman-teman Kristen yang lain atau seluruh umat manusia. Ajarkan apa kebenaran itu agar masuk surga. Jangan kau saja senang. Kalau saya saja Advent. Tidak saya boleh bilang. Open cam. Bentar lagi buat teh, bentar. Si rambut jagung, open cam rambut jagung. Si rambut jagung, guys. Gitu guys. Jadi gini guys, kita semua umat manusia harus saling memberitahu, harus saling menginjili. Apa loh caranya agar kita masuk surga? Dengarkan kata Yesus, bukan kata pendeta, bukan kata Advent, bukan kata Katolik, bukan kata HKBP, tapi kata Yesus. Dalilnya di mana Bu Darni? Matius 7 ayat 21 sampai seterusnya. Ya. Bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendaknya? Melakukan hukum-hukumnya. Itu langsung kan Elohim yang tulis itu di 10 loh batu, di 2 loh batu kepada Nabi Musa awalnya. Kemudian diteruskan, Yesus saja mengatakan 1 titik 1 iota, jangan kau rubah hukum. Rasul Paulus juga berkata, hukum itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Itu ajak kita semua manusia ini agar tidak ada yang tertinggal, agar semua masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di sana kita nanti bertemu, berbahagia bersama dengan Tuhan kita. Gitu Bang Pendi, jangan kau bilang hanya Katolik. Gimana Katolik mau masuk surga? Pendetanya, pastornya aja menyodomi anak bocil. Ya udah gantian Bu Darni, gantian ngomongnya. Bu Darni kameranya kurang ke bawah. Bu Darni kameranya kurang ke bawah, terlalu atas itu. Nah, gitu. Silakan dibantah Bang Pebi. Males. Enggak sama si Bang ini loh. Dari tadi tuh kayaknya dia lagi kerasukan ya. Siapa? Roh Kudus ya. Bang penginjil ini Kristen? Iya, saya Kristen, tapi cara bicaranya itu bukan orang Kristen loh. Cara bicara dia kayak di Sodom itu nggak ada loh. Ajaran kasih dia ajarin itu nggak ada. Iya, tadi aku sudah minta. Kena Bu Darni, kena. Sekarang Bu Darni dengan penginjil. Silakan. Enggak lah, aku mau Katolik kok. Orang dia yang bilang, kau Protestan, si penginjil apa namanya? Protestan. Ya, penginjil. nama saya penginjil. Iya, dia dari denom apa kamu? Denomnya denom mana? Memang denom ada apakah Yesus mendirikan gereja itu pakai denom ya? Begejo, bocor. Tadi si Pendi mengatakan hanya Katolik yang masuk surga. Kita masuk neraka katanya. Punya denom enggak? Dengar kau dulu penginjil, kata si Pendi tadi, katanya hanya Katolik yang masuk surga, kita masuk neraka, yang di luar dari denom Katolik. Ngerti kau penginjil? Iya. Mengapa jadi kau serang aku? Harusnya si Pendi kau serang, katanya di luar dari Katolik masuk neraka. Ayo kau coba lawan dia, lawan. Ini loh. Apa? Ajaran yang tadi kamu sampaikan itu sebenarnya kan kita harus sampaikan itu secara normal, secara manusiawi. Tapi kamu sudah berbicara itu sampai ke di Sodomi. Ya memang menyodomi kan apa pastor? Itu menyodomi kan sudah bahasa-bahasa yang diplesetin Bu Dani, bahasanya diplesetin. Apa arti dibikin plesetnya? Ajaran yang dalam Sidimi. Sebenarnya Sidimi ini ajaran cinta kasih atau tadi aku marah-marah. Maaf. Bentar teman-teman, kalau Bu Darni sama kalian mau bilang sodomi, bilang
sodimi gitu ya, sodimi. Oh, sodimi. Bagaimana kalian sotomi aja, Pak Jan. Sotomi, ya. Nah, tadi Bang Penginjil, memang aku marah karena dibilangnya hanya Katolik yang masuk surga, di luar dari Katolik masuk neraka. Iya, termasuk kita dua dong. Ngapain kita ke gereja kalau memang udah kita dibilang masuk neraka? Datanglah aku marah-marah. Itu darahku secara manusia itu ya. Tapi aku minta maaf Bang Pandi. Ya memang aku selalu seperti itu. Maafkan aku. Nah tapi kan sudah lembut aku. Bagian kedua kan aku udah lembut. Nah jadi Bang Penginjil, coba kamu tantang dulu si Pendi mengatakan di luar dari Katolik seluruhnya masuk neraka. Dari mana cara masuk surga Katolik? Sementara pastornya aja satomi. Ratusan anak-anak bocil di satominya. Bagaimana mau dia mengklaim masuk surga mereka? Coba penginjil. Apa penginjil juga Katolik? Saya juga bingung loh. Enggak, saya juga bingung gini toh. Saya juga bingung karena sebenarnya ajaran awalnya mula-mula itu kan sudah ada kata apostolik loh. Atau katolikos, ya kan? Ini kan kita merujuk kepada sejarah dulu. Kalau kita merujuk kepada sejarah, kata katolikos ini itu kan sudah berdiri awal mula-mulanya itu kan kata katolikos itu kan sudah ada kan? Lalu kita kembali ke cerita sejarah awal mulanya itu kan Tuhan mendirikan agama itu di atas batu karang itu cuman diberikan kunci kepada Rasul Petrus. Saya pernah debat sama orang Katolik juga. Pernah saya debat, tapi saya juga malah saya juga nggak bisa bantah loh ketika dia bertanya. Saya juga nggak bisa bantah ketika dia bertanya karena memang awal mula-mula itu Yesus mempercayakan kepada Santo Petrus karena Petrus itu kan rasulnya Yesus, pengikutnya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita muncul pada Calvinis, lalu kita kan hanya protes. Kita kan protes. Tapi kalau memang kita mau berbicara secara itu, saya juga kadang nggak bisa bantah sama kayak Elia Miron. Enggak Bang, saya lurusin Bang. Jadi Bu Darni ini kesinggungnya bukan masalah itunya Bang. Tadi saya kan tanya kepada Bang Pebi, bukan Pendi, Bu Darni, Pebi, kepada Pebi, selain Katolik masuk surga enggak? Bang Pebi jawab, mau Kristen apapun selain Katolik, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, enggak bakal masuk surga. Kata saya, walaupun dia percaya Yesus Tuhan, walaupun dia ngikut, iya betul, selain Katolik gitu. Poinnya di situ Pak, makanya Bu Darni marah itu. Gitu ya kan penginjil. Kalau artinya gini, kalau kita mau berdebat kan, kalau kita mempertanyakan tentang keagamaan Katolik, berarti kita harus merujuk, dan Protestan berarti kita harus merujuk kepada sejarah. Sama juga kayak Islam. Kita kalau mau berbicara tentang keagamaan Islam kan kita harus merujuk pada sejarah. Kita nggak boleh ambil tengah-tengah. Apakah mereka masuk? Enggak Pak, harusnya gini, Bapak tunjukkan kalau Protestan juga atau Advent juga bakal masuk surga, tunjukkan. Nah di sini diskusi dengan Pak Pebi gitu. Itu betul. Kalau kita merujuk pada sejarah ya saya juga nggak bisa tunjukkan, karena kalau merujuk pada sejarah ya Katolik Apostolik kan dia munculnya dari awal loh, karena dia Katolikos. Bahasa Ibrani-nya kan Katolikos. Oh berarti narasi Bang Pebi benar kalau kayak gitu. Bukan, karena nggak tahunya Bang Penginjil menjawab. Begini aku menjawab. Memang awalnya memang Santo Petrus yang mendirikan, oke? Lalu kenapa diprotes? Karena pada saat itu di gereja Katolik itu paus itu mengadakan pengampunan dosa, bisa dibayar pakai pengampunan dosa. Diprotes, maka menjadi terpisahlah menjadi Protestan. Jadi Martin Luther tidak setuju dengan pengampunan dosa. Udah bisa
mau masuk surga. Ada rupanya Rasul terus menyuruh mengawin, menusuk bocil-bocil. Apalagi laki-laki ke laki-laki pula. Yang penting aku kan enggak. Apa? Yang penting kan aku enggak. Makanya kau otak kau itu udah sampai. Biar kau tahu itu. Perlu kau memang ditenggelamkan kau ke laut yang paling dalam. Ajaranmu aja udah somplek. Itu penginjil, makanya aku ngamuk. Orang-orang yang kayak gini perlu dibasmi. Orang yang muslim aja nggak ngamuk kok. Aku ngomong muslim masuk neraka.